Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini yang insyaallah diberkahinya. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita curahkan kepada nabi kita yaitu nabi kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya dan serta juga pada para sahabatnya. Kita sekarang memasuki Ramadan yang kedua ya, hari kedua ya. Nah, masih tetap semangat kan? Masih lah, masih awal-awal. Masa udah lemes-lemesan? Harus tetap semangat ya sampai akhir. Nah, ada yang tahu gak aku di sini ngapain? Tahu. Judulnya ada yang tahu? Apa? Nah, satu kata penuh makna namun sulit dipraktikkan. Kira-kira itu apa ya? Sabar. Betul. Nah, sabar. Sabar itu ada yang tahu gak? Apa sabar? Menahan amarah. Terus ada lagi ya? Yang tepat? Menahan hawa nafsu. Nah, oke. Sabar di sini adalah keberanian kita menghadapi suatu bahaya dan suatu yang tidak kita sukai serta seraya untuk meneguhkan diri terhadap permasalahan tersebut. Maksudnya apa? Di sini Allah berfirman di dalam surat Al-Luqman ayat 17. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya iqamis sholati wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anak-anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia untuk mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT. Nah, di dalam ayat ini dipertegas bahwa apa? Wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kalian. Nah, sedikit cerita ya. Kayak ceritanya Nabi Muhammad SAW, Nabi besar kita. Itu beliau ketika mendapatkan suatu masalah di Mekah, itu kan banyak banget ya celaan, terus banyak juga pukulan dari rakyat-rakyatnya gitu kan, terus juga dipukul-pukulin sampai berdarah gitu kan. Itu cara dakwahnya beliau sampai apa? Beliau keluar darah kan ya, sempat mengeluarkan darah. Tapi apakah beliau menyerah terhadap permasalahan seperti itu? Tidak kan? Beliau apa? Terus bersabar kan? Coba kalau kita diberikan seperti itu, pasti kita udah mewek kan? Udah nangis. Ya. Udah, ya Allah. Udahlah, aku capek banget udah ngedakwain ini gini. Udah enggak mau Udah mending aku pergi aja. Pasti gitu. Ya kan? Namanya juga manusia. Nah, kalau Nabi Muhammad lihat betapa sabarnya beliau sampai akhirnya beliau di Mekah itu selama 3 tahun ya, beliau itu hijrah mendakwahi Mekah selama 3 tahun, akhirnya beliau pindah ke Madinah. Di situ akhirnya di Madinah juga sama diperlakukan seperti itu, tapi apa? Di situ di kota Madinah beliau mendapatkan orang-orang yang mau mengikuti beliau. Akhirnya apa? Buah dari kesabaran itu bahkan menghasilkan sebuah nilai. Nilainya apa? Nilai yang luar biasa, yaitu apa? Ada yang mau ngikutin Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kalau misalnya ketika kita mendakwahi seseorang, terus kita itu kayak masih belum dalam diri kita masih merasakan, ya Allah kok ini orang diajak buat dakwah tapi kok masa dia nggak mau ngedengerin ucapan kita gitu. Ya Allah, kenapa ini kok nggak mau sih dia ngikutin terus apa yang kita ucapkan? Nah, itu salah ya. Harusnya apa? Ketika kita mendakwakan seseorang, kita harus tetap bersabar karena butuh proses kan. Nggak semua orang langsung blok gitu kan. Nggak semua. Dan mungkin dari kesabaran kita itu menunggu seseorang yang kita seru gitu, kita ajak, pasti mereka akan mendengarkan ucapan kita kok gitu kan.
gak akan mungkin mereka tidak mendengarkan itu. Pasti akan ada orang yang mendengarkan dan kita pun harus tetap bersabar untuk menunggunya gitu. Contohnya kalau saat ini kayak itu orang-orang belum gajian. Ini pasti gini. Aduh, kok belum cair sih nih duit? Kapan nih cairnya? Pasti gitu kan? Pasti namanya juga manusia gitu kan. Pasti mikirnya, aduh, dompet udah menipis banget nih. Terus biaya ini, biaya itu, biaya ini nih. Tiba-tiba karena dia nggak sabar, ya udah Allah ngasih kenikmatan nggak buat dianya, buat si orang ini? Enggak kan? Karena apa? Karena dia nggak sabar menunggunya. Kalau misalkan dianya sabar, ya Allah, dompet udah menipis, harus bayar ini, ya udahlah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan rezeki. Nih, karena apa itu? Hasil dari kesabaran dia menunggu gajinya lancar gitu. Nah, terus apa lagi ya? Nabi Yusuf. Ada yang tahu kisahnya Nabi Yusuf? Tahu. Kayak gimana? Dicemplungin ke subur ya sama saudaranya. Subur kan? Sumur. Dicemplungin ke sumur gitu. Dicemplungin ke sumur sama saudara-saudaranya. Akhirnya itu kan kedalamannya tinggi banget. Kedalamannya tuh paling dalam banget ya. Dalam banget tuh. Akhirnya dicemplungin tuh ke sumur Nabi Yusuf tuh. Plung gitu kan. Abis itu Nabi Yusuf menunggu banget kan tuh, waktu lama banget ya. Berapa hari sih? Kalau gak salah. Berapa hari beliau di dalam sumur? Ya walau alam lah intinya. Kurang tahu gitu ya. Kurang tahu. Ya kalau ada yang tahu, insya Allah pintar itu namanya. Nah terus abis itu Nabi Yusuf dicemplungin pung gitu kan. Dalam banget kan, sumur, yang namanya sumur pasti ada 3 meter, ada yang 5 meter, itu pasti ada kan ya. Nah habis itu dicemplungin plung. Kalau kita dicemplungin langsung nangis kan, aduh mak, ya aku kesepian. Coba Nabi Yusuf emang kayak gitu? Enggak. Nabi Yusuf apa? Tetap bersabar, ikhlas menerima keadaan, terus apalagi tetap zikir, dan akhirnya apa? Datanglah seseorang yang menolong Nabi Yusuf. Nah, masa kita kalah sih, anak muda nih? Harusnya bisa mencontohkan lebih baik itu kepada masyarakat yang lain. Untuk apa? Bisa memiliki sifat akhlak yang terpuji, yaitu sabar. Nah, terus apa lagi ya contohnya? Ini, kita jomblo nih ya. Jomblo kan? Siapa yang mau ada pendamping hidupnya? Pasti semuanya mau kan? Semuanya mau. Yalah, ngebet kan? Ya udah. Nih, tapi karena Allah belum memberikan jodohnya, tapi Allah belum menurunkan jodohnya kepada kita. Berarti kita kudu apa? Kudu sabar kan? Kudu sabar menunggu seseorang gitu kan. Karena emang fitrahnya wanita itu apa? Menunggu. Jadi kalau misalkan kitanya menunggu dengan sabar gitu, terus ikhlas, ridho, tawakal juga, tapi kitanya tetap berusaha, insya Allah hasilnya itu pasti luar biasa. Ya gak? Luar biasa gak? Luar biasa gak? Luar apa? Luar duit nih. Oh, luar biasa. Ya, terus apa lagi? Ya kita di sini sama-sama belajar ya untuk sabar gitu kan. Harus bisa gitu, bisa menanamkan dalam diri kita itu sifat yang terpuji, akhlak yang terpuji gitu. Seperti apa? Ya, bersabar. Nah, karena apa? Ketika kita mendapatkan suatu masalah, terus masalah itu yang sebuah masalah yang tidak kita sukai, akhirnya datang kepada kita, tapi kita tidak melandasi dalam diri kita itu rasa kesabaran, bakal selesai gak masa itu? Enggak, pasti terus berlanjut gitu kan. Kalau misalkan kita dilandasi dengan kesabaran, masalah itu akan cepat selesai kan? Karena apa? Karena kitanya bersabar, terus telaten gitu kan, teliti dalam mengoreksi masalah tersebut. Akhirnya apa? Selesai itu masalahnya gitu kan. Coba kalau misalkan gak dilandasi kesabaran, apa hasilnya? 0. Ya kan? 0. Bener kan? Pasti
diem bae di situ tuh, kagak maju-maju gitu kan. Kalau misalnya kita sabar, pasti ada maju dikit, maju dikit, maju dikit. Gak mungkin langsung brrr. Kalau kayak gitu kan gak apa ya, kurang apa namanya? Kurang spesial gitu. Kurang spesial. Kan kalau misalkan maju detik maju step apa? Step by step. Step by step. Gak tahu Inggris apa itu artinya? Apa itu? Oh ya, selangkah demi selangkah itu. Step by step. Step by step. Oke, so Inggris dulu ya. Step by step, maju selangkah demi selangkah. Pasti itu dapat kan hasil kesabaran kita. Oh, kesabaran kita segini. Oh, kesabaran kita maju lagi, dan akhirnya sampai pada tujuannya, yaitu apa? Surga. Mau kan ke surga? Mau lah, siapa yang gak mau? Saya juga pribadi mau. Ya, makanya dari itu, maka dari itu kita bersama-sama untuk menanamkan dalam diri kita akhlak yang terpuji, terus sifat yang terpuji, dan adab yang baik. Seperti apa? Bersabar. Oke? Udah 15 menit. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Sebenarnya ini kurang pede ya, tapi ya udahlah, gak apa-apa, pede-pedein aja. Gak apa? Ini nih. Iya. Berarti 3 tahun itu secara resmi, kan? Terus 10 tahun secara terang-terangan, jadi total semuanya selama 13 tahun. Oh, 13. Oh iya, salah tuh. Ralat. Ya maklum, orang Sunda ngomong bahasa Inggris. Nggak apa-apa. Kita komedian dulu gitu ya. Oh, nggak tahu gitu. Kita ralat tadi ternyata berdakwahnya Nabi Muhammad SAW itu ternyata 13 tahun, bukan 3 tahun. Hati-hati ya. Ntar jadi dola lah saya. Untung Ustazah terima kasih telah membenarkannya. Terus ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya tidak? Ayo. Kok jadi pada cengar-cengir nih? Apa dong? Apa? Ada yang mau bertanya tidak? Kan ada pepatah, sabar itu ada batasnya. Nah, batasnya itu sampai. Oh, sabar ada batasnya. Itu pepatah. Tapi kalau misalkan umat muslim yang telah mengetahui bahwa sabar itu gak ada batasnya. Betul tidak? Betul. Masa sabar ada batasnya? Iya, itu. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Maka dari itu, kenapa umat muslim itu disuruh berdakwah, menyampaikan? Ketika pas menyampaikan kan pasti ada kayak ada sifat yang harus di dalam diri kita itu bersabar kan, menunggu seseorang untuk berubah gitu kan. Nah, ada yang ngomong nungguin orang berubah harus sabar. Berarti kalau misalnya dia nggak berubah, terus kita udah kesel banget, berarti kesabaran kita udah terbatas banget nih, udah sampai sini. Nah, itu nggak ada sebenarnya. Kalau misalkan kita sebagai pendakwah, ketika mendakwahkan seseorang, terus orang itu tidak mendengarkan apa yang kita ucapkan gitu, kita katakan, ya udah sabar. Udah nggak apa-apa, nungguin sampai orang itu mau hijrah, sampai orang itu benar-benar mau berubah, ya itu berarti alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau misalnya orang itu tidak berubah, ya udah, wallahu a'lam bishawab, gitu kan? Benar? Nah, jadi kalau misalkan sabar itu nggak ada batasnya, sabar, ya udah kita tetap bersabar, sabar. Karena apa? Hasil dari kesabaran itu akan sangat luar biasa. Gak mungkin kalau misalkan gak sabar dapat hadiah yang sangat luar biasa. Gak mungkin lah ya. Pasti kan kalau kitanya sabar itu pasti bakal dapat hadiah. Nah, maka dari itu sabar itu tidak ada batasnya. Walaupun kita ada pepatah mengatakan seperti itu, ya bagi kita no. Bagi kita tidak ada sabar itu tanpa ada batasnya.
Bagi kita sabar itu selalu berjalan, jalan sampai menuju surga. Itu kan? Ya. Terus ada lagi yang mau bertanya? Ayo Nabila, biasanya mau bertanya. Apa? Kan tadi kan katanya fitrahnya wanita itu menunggu. Tapi kalau misalnya ada perempuan itu kan, nah untuk perempuannya nggak sabar sampai akhirnya nangis. Itu dia yang melamar laki-laki itu boleh nggak sih? Melamar laki-laki boleh. Kan? Oh, ini mengajukan diri, mengajukan apa? Mengajukan CV gitu. Kayak dia mau melamar. Oh, kalau melamar laki-lakinya boleh. Karena kan di zamannya Rasulullah SAW, di zamannya Rasulullah SAW dulu siapa yang duluan datang? Khadijah. Nah, maka dari itu gak apa-apa ceweknya datang ke si cowok. Kalau misalnya cowoknya nerima. Tapi kalau cowoknya nggak nerima ya udah kitanya tetap sabar. Nah, kalau misalkan kita udah sabar terus kita datang ke cowok itu, akhirnya cowok itu menerima lamaran kita, ya alhamdulillah itu hasil dari kesabaran kita. Gitu aja. Ya kan? Simple. Ya simple. Udah ya? Udah ya? Udah? Gak ada? Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan datang dari dalam diri saya, bila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.